Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait resmi disampaikan oleh pemerintah pusat bahwasanya ada 4 informasi di pencairan bantuan PKH dan BPNT, serta bantuan tambahan di akhir tahun 2023, salah satunya, terkait aturan baru mengenai nominal penyaluran bantuan PKH, yang mana nantinya, akan diterapkan pada pencairan bantuan PKH di tahun 2024, lalu di sini, kami juga akan memberikan update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT, yang cair lewat PT Pos Indonesia, dan kartu KKS khusus bank ini. Jadi untuk mengetahui informasi lengkapnya, pastikan teman-teman simak videonya hingga selesai, dan jangan di skip, agar tidak ada informasi yang teman-teman lewatkan, dan untuk menghindari kegagalpahaman. Oke, langsung saja kita ke informasi yang pertama, terkait ada 4 informasi resmi dari pemerintah pusat, di pencairan bantuan PKH dan BPNT, serta bantuan bonus tambahan pada akhir tahun 2023 ini. Nah, jadi di sini untuk bantuan PKH tahap 5, alokasi bulan November-Desember, yang cair lewat kartu KKS Merah Putih, pada hari ini cair untuk kartu KKS Bank BSI, yaitu untuk daerah Aceh. Jadi pada beberapa hari yang lalu, terpantau bantuan PKH tahap 5, alokasi November-Desember, cair lewat KKS Bank BNI, kemudian Mandiri, dan BRI. Namun pada hari ini, terpantau cair untuk KPM yang berada di daerah Aceh, yaitu lewat kartu KKS Bank BSI. Jadi bagi para KPM yang berada di daerah Aceh, bisa melakukan pengecekan rekening KKS-nya secara berkala, karena siapa tahu, juga ada dana bantuan yang masuk ke dalam rekening KKS kalian. Dan alangkah baiknya, sebelum teman-teman mengecek kartu KKS-nya, kalian bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu, kepada pendamping sosial, agar pengecekannya bisa lebih efektif, dan tidak membuang tenaga. Jadi, apabila pendamping sosial mengatakan, jika nama kalian belum muncul di data bayar yang sekarang, kalian tidak perlu repot-repot menuju ke mesin ATM, untuk melakukan pengecekan. Kemudian untuk informasi yang kedua, terkait bantuan tambahan akhir tahun, berupa daging ayam dan telur, untuk alokasi bulan November tahun 2023, terpantau masih terus berjalan proses penyalurannya, di daerah Bandung, namun kami yakin, bahwasanya untuk daerah lain, yang tidak terpantau channel Lingkup Info, juga ada proses penyaluran bantuan daging dan telur ayam, dan teman-teman tidak perlu khawatir, apabila hingga akhir bulan November mendatang, ini masih belum mendapatkan bantuan pangan daging dan telur ayam, alokasi November tahun 2023, karena, apabila penyaluran untuk alokasi bulan November ini belum terselesaikan, maka akan dilanjutkan pada bulan Desember mendatang. Selanjutnya untuk informasi yang ketiga, mulai besok, terpantau pada kantor pos daerah Cirebon, Banyuwangi dan Palu, akan mulai menyalurkan bantuan PKH dan BPNT tahap 4, yaitu alokasi bulan Oktober, November dan Desember, dengan rincian, daerah Palu, penyalurannya terpusatkan pada kantor pos Palu. Kemudian untuk daerah Cirebon, ada yang pencairannya pada kantor pos Cirebon, ada yang di kelurahan, dan ada juga pencairan pada Gor Grenjeng. Selanjutnya untuk daerah Banyuwangi, full penyalurannya di kantor desa dan kelurahan. Dan bagi teman-teman yang berada di daerah yang sudah kami sebutkan, tentunya, akan diberikan surat undangan pencairan dari PT Pos, oleh pemerintah daerah seperti RT, RW atau ketua kelompok. Saya ucapkan selamat, kepada para KPM yang sudah mendapatkan undangan pencairan, dan bagi para KPM, yang belum mendapatkan surat undangan pencairan, harap bersabar terlebih dahulu, semoga nanti ada surat undangan pencairan susulan, yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk informasi yang terakhir, ada peraturan terbaru dari pemerintah pusat, terkait perhitungan nominal penyaluran bantuan PKH, di tahun 2024, nah sebelumnya, aturan baru ini sudah sempat diterapkan pada pertengahan tahun 2023, hingga akhir tahun 2023, namun, nanti akan diterapkan kembali pada pencairan bantuan PKH di tahun 2024, nah kira-kira, aturan terbarunya seperti apa? Jadi,
Bantuan PKH merupakan bantuan sosial reguler yang bersyarat, salah satunya adalah memiliki komponen PKH. Secara prioritas, komponen bantuan PKH diurutkan. Yang pertama, komponen anak usia dini. Yang kedua, komponen SD sederajat. Yang ketiga, komponen SMP sederajat. Yang keempat, komponen SMA sederajat. Kemudian yang kelima, komponen disabilitas. Lalu yang keenam, komponen lansia. Dan yang ketujuh adalah komponen ibu hamil. Jadi, itulah urutan prioritas komponen bantuan PKH yang perlu teman-teman ingat. Kemudian ada 13 kriteria yang harus dipenuhi oleh para keluarga penerima manfaat. Yang pertama, anggota keluarga harus terdaftar sebagai individu yang aktif dalam DTKS. Yang kedua, dalam satu keluarga maksimal dipenuhi oleh 4 komponen, jadi, yang bisa masuk ke dalam perhitungan pencairan bantuan PKH, hanya 4 komponen. Yang ketiga, penyaluran bantuan PKH, dilakukan berdasarkan pengelompokan prioritas bantuan PKH, yang sudah kita jelaskan tadi. Yang keempat, maksimal anak yang terhitung dalam pembayaran bantuan PKH, adalah 3 anak saja. Yang kelima, seorang anak memiliki syarat komponen SD, SMP dan SMA, jika terdaftar pada Dapodik. Yang keenam, untuk komponen balita yang dianggap sebagai penerima bantuan PKH, adalah hingga anak kedua, jadi apabila ada anak balita ketiga, maupun seterusnya, itu tidak akan mendapatkan bantuan PKH komponen balita lagi. Yang ketujuh, untuk komponen balita, usianya antara 0 hingga 6 tahun. Yang kedelapan, jumlah maksimal disabilitas yang dianggap sebagai komponen, adalah 4 orang. Yang kesembilan, jumlah maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen, adalah 4 orang. Yang kesepuluh, KPM PKH komponen lansia, minimal berusia 60 tahun. Yang kesebelas, ada komponen cucu, jadi untuk cucu, saat ini bisa masuk ke dalam perhitungan bantuan PKH. Yang ke-12, untuk kehamilan yang masuk ke dalam perhitungan komponen PKH, adalah 2 kali kehamilan. Jadi, bagi ibu hamil yang sudah masuk pada kehamilan ketiga, maka tidak akan terhitung ke dalam komponen PKH. Dan yang terakhir, jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari 1 komponen, maka yang akan dibayarkan bantuan sosialnya, adalah komponen dengan nominal tertinggi. Contohnya, apabila ada anak disabilitas yang bersekolah di SLB tingkat SMP, maka antara komponen disabilitas dan komponen SMP, yang akan dicairkan bantuannya adalah komponen disabilitas karena nominal bantuannya lebih tinggi dibanding dengan komponen tingkat SMP. Nah, jadi itu adalah aturan terbaru yang sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan PKH, yang tentunya akan berlaku juga pada penyaluran bantuan PKH di tahun 2024. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.